Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Judul renungan hari ini, keadilan akan ditegakkan. Saat kita terus memperhatikan perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya saat dia mengutus mereka untuk melayani, kita mungkin mulai khawatir akan harga yang harus dibayar. Yesus memperingatkan bahwa mereka yang memberitakan firman-Nya akan dibenci dan diejek, dihina, difitnah, dan dianiaya. Kemudian Yesus memberitahu kita untuk tidak khawatir tentang hal-hal itu. Harga dari berdiam diri jauh lebih besar daripada pergumulan yang akan kita hadapi sewaktu kita membagikan Injil. Selain perintah untuk tidak takut akan apa yang datang kepada kita karena iman kita, Yesus memberi kita pesan harapan. Ayat yang ke-26 diakhiri dengan mengatakan, "Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Ketidakadilan benar-benar dapat membuat frustasi orang yang tidak bersalah. Ketika kebohongan dan rencana orang jahat tampak menang, kita bisa diliputi depresi atau kemarahan. Hidup memang tidak adil, tetapi kita tidak pernah dijanjikan keadilan dalam hidup ini. Namun, bukan berarti keadilan tidak akan ditegakkan. Tuhan adalah keadilan, dan Dia pada akhirnya yang memutuskan. Kesalahan, kebohongan, penganiayaan akan terungkap dan terungkap apa adanya. Mazmur 37 ayat 1, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 mengatakan, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri." Kita tidak bisa menghentikan orang jahat untuk membuat pilihan yang jahat. Kita tidak bisa berharap untuk membuat mereka menjadi orang yang lebih baik. Tugas kita bukanlah memaksakan keadilan untuk diri kita sendiri. Tugas kita adalah pergi kemana kita dipanggil dan melayani di mana Tuhan memberi kita harapan. Keadilan ada di tangan Tuhan, dan Dia berjanji untuk mewujudkannya, baik di dunia ini maupun di akhirat. David Busyik berkata, "Penghakiman kekal memberi kita keyakinan besar pada keadilan tertinggi Allah. Mereka yang tampaknya menipu keadilan di bumi tidak akan pernah menipunya dalam kekekalan." Kita tidak perlu takut akan kebohongan dunia ini. Banyak yang mungkin mempercayai mereka. Beberapa bahkan mungkin membenci kita karena ketidakbenaran yang mereka putuskan untuk dipercayai. Pada akhirnya, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kebenaran akan terungkap. Hal ini mungkin tidak segera terjadi, bahkan mungkin tidak dalam kehidupan ini, tetapi akan diungkapkan. Untuk itu, kita dapat memiliki kedamaian dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.